Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Dini. Jadi aku punya pertanyaan nih, gimana caranya kita buat menyikapi, kalau kita lagi berada di lingkungan yang toksik gitu, kayak ada yang ngebully atau merendahkan, di mana hal itu tuh bisa terjadi di lingkungan keluarga atau pertemanan juga, gitu tuh, Ustaz. Al-Quran ngajarin kita tentang bersikap dalam hubungan sosial ya. Ada banyak ayat sebetulnya. Misalnya kalau kita sebagai korban, karena ada juga ayat buat pelaku. Kalau ayat buat pelaku itu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kalian saling menghina, mencela. Itu kan bullying kalau sekarang ya. Kalau kita sebagai korban gimana? Allah bilang di surat Al-Furqan itu wa ibadur rahman. Orang-orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang apabila ketemu dengan orang jahilun, orang-orang yang jahil itu orang yang jahil. Mmm. Jahil itu jadi jahil bahasa Indonesia. Jahil itu suka iseng, suka ngebully, suka mencela, ngeganggu lah, toksil lah ibaratnya. Maka qalu salama, mereka mencari sikap yang paling salaman, yang paling damai. Jadi nggak reaktif atau nggak membalas, nggak ngeladenin. Kalau bisa menghindari lebih baik gitu. Kalau bisa menghindari, karena ada situasi yang kita nggak bisa menghindari kayak tempat kerja atau tempat kampus, organisasi gitu Iya kan. bener. Kan nggak semuanya harus ditinggalin. Kalau ditinggalin semuanya kan repot juga hidup. Jadi kita kayak ya udah nggak usah terlalu diladenin. Terus sebagai korban yang paling ekstrim di Al-Quran itu adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu pernah dibully habis-habisan oleh satu negeri. Bukan, kalau sekarang mungkin oleh netizen se Nusantara kali ya dibulinya. Kalau Sayyidah Maryam dulu netizen Bani Israel lah yang membuli beliau. Terus gimana reaksi Sayyidah Maryam ketika dibully? Allah yang ajarin, kalau kamu ketemu orang yang membuli kamu, kamu diam aja kata Allah. Gak usah direspon, mending kamu diam. Diam, orang yang terzalimi itu seperti orang yang berdoa. Allah akan langsung menurunkan pertolongannya. Diam aja, apalagi dia angkat tangan ya, baru diam doang tuh. Akhirnya Sayyidah Maryam pas pulang ke Al-Quds atau Yerusalem itu dibully. Sayyidah Maryam cuma diam aja, gak ngebalas sama sekali. Tiba-tiba bayinya bisa bicara dan membela ibunya. Itulah alasan kenapa bayi Isa itu bicara untuk membela ibunya. Aku adalah anak dari seorang perempuan, aku nggak punya ayah, aku adalah utusan Allah. Dia jelasin, Allah masih digendong, tapi bisa ngomong, ngebela ibunya. Itu mukjizat. Mukjizat itu terjadi karena Sayyidah Maryam diam. Jadi kalau pengen dapat mukjizat pertolongan Allah ketika kita terzolimi dalam hubungan sosial, dengan sikap diam, Allah akan mendatangkan keajaiban. Dan saya pernah kayak gitu, pernah beberapa kali dibully di sosmed lah, namanya orang kan, bisa karena salah ngomong, bisa karena diedit jadi jedak jeduk, jadi jadi berubah maknanya. Tapi karena diam, akhirnya kayak muncul pembelaan dari jalan-jalan yang gak diduga-duga. Bener. Ya udah, itu bisa jadi ajaib sih. Masya Allah, makasih banyak ya Ustaz jawabannya.